saya Siva Savitri. Perkenalkan, nama saya Syamsabila Hidayati. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra Sibuan. Perkenalkan, nama saya Landa Patricia. Perkenalkan, nama saya Zulfa. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahmalia. Pengertian masa reformasi. Masa reformasi adalah periode setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Masa ini menjadi awal dari perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan politik, hukum, ekonomi, serta sosial budaya di Indonesia. Yang kedua adalah latar belakang reformasi. Yang pertama itu ada krisis ekonomi 1997 hingga 1998. Yang kedua ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga ada pelanggaran HAM. Yang keempat ada tuntunan demokrasi. Ciri-ciri masa reformasi ada 5. Yang pertama ada kebebasan pers mulai ditutup. Yang kedua ada pemilu dilaksanakan secara demokratis dan langsung. Yang ketiga ada amandemen UUD 1945 dilakukan untuk membatasi kekuasaan presiden. Yang keempat ada dibentuk lembaga baru seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kelima ada otonomi daerah diberlakukan. Kebebasan pers saat masa reformasi adalah kondisi di mana media dan jurnalis mulai bebas menyampaikan informasi, kritik, dan opini tanpa takut ditekan atau dibedel oleh pemerintah. Berbeda dengan masa Orde Baru yang penuh sensor dan kontrol. Dan yang ketiga adalah tokoh-tokoh penting dalam masa reformasi. Yang pertama itu B.J. Habibie yang memulai langkah-langkah besar untuk memulai masa demokrasi seperti mencabut berbagai undang-undang represif, dan yang kedua itu memberikan kebebasan pers. Yang ketiga juga itu membentuk komite reformasi. Yang kedua itu Gus Dur, yang ketiga Soekarno Putri, yang keempat Amin Rais yang sebagai akademis dan sebagai salah satu tokoh sentral gerakan mahasiswa, dan yang terakhir itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang sebagai Raja Yogyakarta. Sistem pemerintahan era reformasi ditandai dengan transisi menuju demokrasi multipartai. Transisi menuju multipartai di Indonesia pasca Orde Baru membawa perubahan signifikan dalam sistem politik. Yang kelima itu ada reformasi memiliki 6 tuntutan. Yang pertama itu ada amandemen UUD 1945, yang kedua penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN, yang ketiga itu ada otonomi daerah. Otonomi daerah itu merupakan salah satu pilar utama reformasi di Indonesia yang bertujuan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Yang keempat itu ada penghapusan dui fungsi ABRI. Yang kelima itu ada kebebasan pers. Yang keenam itu ada mewujudkan kehidupan demokrasi. Yang keenam ada peristiwa-peristiwa masa reformasi. Yang pertama yaitu tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Apa itu tragedi Trisakti? Yaitu penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang menuntut reformasi. Yang kedua itu ada kerusuhan Mei 1998. Yang ketiga ada pendudukan DPR atau MPR. Yang keempat ada pengunduran diri Soeharto 21 Mei 1998. Keunggulan masa reformasi yaitu yang pertama terjaminnya hak dasar warga negara. Yang kedua ada sistem pemilu Saatnya jam kelima dimulai. dan terbuka. Yang ketiga ada pembatasan jabatan mahasiswa periode. Yang keempat ada peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Kelemahan masa reformasi itu ada 5. Yang pertama masalah korupsi yang masih merajalela. Yang kedua kualitas demokrasi yang prosedural. Yang ketiga itu polarisasi dan intoleransi sosial. Yang keempat itu kesenjangan sosial, dan yang kelima itu penegakan hukum yang belum optimal. Kesimpulannya, masa reformasi adalah periode krusial dalam sejarah Indonesia. Banyak pencapaian positif dan namun tindakan juga tidak kecil.
Dibutuhkan peran aktif seluruh elemen bangsa untuk mengawal dan menyempurnakan masa reformasi. Itu saja materi dari kelompok masa reformasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.